Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa ba'd. Segala puja dan puji milik Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan Ibu, para guru, Ustaz Haji Amroni, Ustaz Yudi, Ustaz Firman, dan guru-guru yang lain, abang kakak, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Baik kembali menjumpakan kita di malam yang baik, di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, bulan yang terbaik. Mudah-mudahan kita baik bukan karena tempatnya baik, karena kalau baik karena tempat, ada banyak tempat yang boleh jadi kurang baik. Bukan pula karena ajakannya baik, karena kalau hanya sebatas ajakannya baik, ada begitu banyak ajakan yang boleh jadi membawa kita kepada ketidakbaikan. Mudah-mudahan kita berusaha, berdoa, berupaya menjadi baik hanya karena Allah yang Maha Baik, yang pasti membalas sekecil apapun kebaikan itu. Kita berbuat sesuatu yang kecil tidak disaksikan oleh seluruh makhluk di alam jagat raya semesta ini, tapi demi Allah, malaikat mencatat, Allah sempurna melihat dan pasti kembali kebaikannya kepada pelakunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Dan pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, kita menyaksikan kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebagian masjid, tidak semua, di sebagian masjid sapnya mulai banyak kemajuan yang signifikan. Di Masjid Al-Hidayah insya Allah tidak demikian ya. Jadi sapnya tetap konsisten penuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat trending kalau di Ramadan, Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Menurut santri dalam grammar bahasa Arab, la'ala itu ada laita, ada la'ala. Kalau laita itu litamani itu hope something impossible. Artinya apa Ustaz? Artinya itu dilarang untuk saat pengajian. Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Kita misalkan mengharapkan menjadi bayi lagi, itu tidak mungkin. Kalau la'ala tu litaroji, mengharapkan sesuatu yang masih mungkin. Yang berfirman di ayat itu kan bukan nabi, bukan malaikat, tapi Allah langsung, la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau menjalankan puasa siangnya, malamnya, sendirinya, ramainya, senangnya, bahagianya, gagalnya, suksesnya, sesuai dengan SOP-nya, maka kualitas takwa itu didapatkan. SOP itu standar operasional puasa. Di setiap Jumat, para khotib dan ini menjadi rukun, pasti mewasiatkan bertakwalah. Kalau ada sesuatu yang diulang, pasti apa? Pasti yang diulang-ulang itu penting. Yang diulang-ulang itu pasti penting. La'allakum tattaqun. Sepengetahuan saya dari berbagai guru dan juga literatur, bahwa kita tidak disuruh tidak disuruh nyelesain masalah. Betul Bapak-bapak? Maka selesaikanlah masalah oleh dirimu sendiri. Enggak, di Quran itu
hanya menggunakan, bukan hanya, Allah memfirmankan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan ini hadiah bagi orang yang bertakwa. At-Talaq akhir ayat kedua, awal ayat ketiga, akhir ayat keempat dan kelima. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan solusi jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rizki yang unpredictable, tidak terduga. Kita kan sebenarnya tidak penting, mohon maaf ya, kan kita tuh tidak semua punya gaji, ya betul ya? Tidak semua jadi PNS, tidak semua punya gaji. Kalau rezeki harus terduga, misalkan tiap bulan angkanya sekian sesuai dengan aturan Disnaker Trans, Dinas Tenaga Kerja, kan itu yang terduga. Saya secara pribadi declare bahwa saya tuh sebenarnya nggak perlu gaji yang terduga gitu. Saya yang penting dapat rezeki, sering dapat rezeki yang tak terduga dan gede gitu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Misalkan pagi-pagi nggak tahu tuh orang tuh dari mana nganterin apa coba? Nganterin iPhone Pro Max 17. Siang-siang datang orang nganterin duit Ustaz Firman, misalkan 17 juta. Menurut saya sih sangat ingin begitu. Dan itu didapatkan bukan oleh banyak ilmunya, bukan oleh tinggi jabatannya, karena tidak semua orang punya jabatan tinggi. Bukan karena banyaknya koneksi, karena tidak semua orang punya koneksi. Bukan karena punya kenalan dengan pejabat tinggi, karena tidak semua orang punya kenalan pejabat tinggi. Bukan karena punya bisnis, karena tidak semua orang punya bakat bisnis. Ada satu rumus yang berlaku untuk semua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberi solusi jalan keluar dan diberi rezeki yang tak terduga. Satu hal yang pasti dalam hidup selain banyak kepastian yang lain, surah Al-Mulk, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang terbaik responnya, siapa yang terbaik amalnya. Dan satu kepastian keniscayaan dari penciptaan Allah adalah bahwa semua akan mendapatkan ujian. Punya masalah. Yang bisnis punya masalah, yang tidak bisnis punya masalah, pegawai sibuk punya masalah, pengangguran mutlak punya masalah, yang jomblo abadi punya masalah, yang sudah menikah punya masalah, yang belum punya anak punya masalah, yang sudah punya anak punya masalah, yang omsetnya bisnis kecil-kecilan makin hari makin kecil, omsetnya terus merosot punya masalah, yang omsetnya melejit triliunan juga punya masalah. Yang pasti dalam hidup ini semua kita punya masalah, hanya beda tingkat kerumitannya, hanya beda jatuh temponya. Salah satu amalan orang bertakwa supaya hadiah di surah At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5 itu diberikan, maka mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita berusaha mengamalkan di antara karakter orang bertakwa. Ada Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak di kala lapang dan sempit, senantiasa berinfak di kala lapang dan sempit. Setiap kita tuh tingkat lapang dan sempitnya beda-beda. Ada yang merasa sempit kalau uangnya tinggal 100.000. Ada yang merasa sempit kalau uangnya tinggal 1 juta, tinggal 10 juta. Ada yang tinggal 1 miliar juga merasa sempit. Ada yang kalau uangnya di kantong ada 1 triliun merasa sempit gitu. Kita punya tingkat kesempitan yang berbeda-beda. Bagi Allah boleh jadi bukan jumlahnya, tapi tingkat kesempitan yang ada di dalam hatinya. Misalkan ada seseorang yang belum makan dari pagi sampai sore, punya uang hanya 5.000. Kalau dia sedekahin 3.000, itu kan 50 plus, betul? 50 plus 1 lebih, 50 lebih. Berarti setengah apa? Setengah hartanya. Bagi dia yang 5.000 itu adalah berat perjuangan. Kenapa? Karena duitnya cuma 5.000. Orang yang duitnya miliaran, sedekah 100.000 itu kan kecil banget.
Kenapa? Karena duitnya 100 miliar misalkan. Jadi jangan khawatir, saya mah misalkan duitnya belum miliaran. Enggak, setiap kita tuh punya tingkat kesempitan yang beda-beda. Dalam keadaan sempit dan lapang senantiasa dia bersedekah. Dan sedekah yang terbaik itu di antara tangan kiri tidak tahu tangan kanannya pada saat sedang bercita-cita jadi orang kaya, plus pada saat bercita-cita jadi orang kaya, plus pada saat kita sedang butuh. Fis-sarra'i wad-dharra, dan lapang dan sempit. Yang ketiga, wal kadhiminal, ada 5, saya renungkanku kurang lebih ya, ada 5 kita latihan berinfak setiap hari. 1, infak subuh, sedekah subuh. Kenapa? Karena ada doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Yang kedua, ada doa malaikat. Ada doa malaikat. Malaikat malam sama malaikat siang, ganti shiftnya tuh di subuh. Jadi pertemuan antara malaikat siang dan malaikat pagi itu perpindahan shiftnya, pergantian shiftnya di subuh. Dan malaikat yang satu berdoa, Allahumma atimun fi qad khalafa. Yang satu lagi, Allahumma atimun fi qad khalafa. Ya Allah, ganti, luaskan siapa yang berinfak pada pagi hari ini. Yang satu lagi, ya Allah, rusakkan, hancurkan siapa yang menahan hartanya. Bayangkan yang doa adalah malaikat. Pasti dijabah. Kenapa? Karena malaikat la ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun. 1, sedekah subuh. Yang kedua, sedekah suka-suka. Sedekah suka-suka kalau misalnya naik ojol gitu, 27.500, lempengin jadi 30. Senang itu ojol, betul Pak? Misalkan ya belanja ke si Mang, si Bibi yang jualan sayur atau apa gitu, misalkan 9.500, lempengin 10.000. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ke Sogo, ke Plaza Indonesia, ke mall dan sebagainya, paling sederhana adalah ke Alfamart. Pernah nawar gak? Gak pernah. Kenapa? Karena sudah ada daftar harganya. 1 itu. Yang kedua, harga diri. Betul gak? Pasti malu. Itu yang punya orang kaya. Sementara yang jualan pinggir jalan itu, si Mang, si Bibi jualan sayur, udah mah harganya gak terlalu mahal, ditawar lagi. Dan tawarnya gila-gilaan. Misalkan harga sayur 15.000, Bi bisa gak 5.000? Ya Allah, padahal si Bibi Semang itu jualan bukan untuk beli Lamborghini, bukan untuk bayar cicilan helikopter, tapi untuk apa? Untuk sekolah anaknya, untuk makan hari itu, dan untuk berinfak ke masjid. Masya Allah. Jadi berusaha kita lebihkan. Toh juga itu saudara kita, betul? Yang ketiga, sedekah di hari Jumat. Berinfak di Ramadan ini pasti beda dengan di luar Ramadan. Berinfak di hari selain Jumat pasti beda dengan hari Jumat, karena itu hari yang terbaik. Dan itu mudah-mudahan di Jumat kita lebihkan infaknya. Yang keempat, sedekah setiap masuk masjid. Ya, mudah-mudahan kita semua, kalaupun tidak 5 waktu, 1 minimal subuh, yang kedua atau isya atau asar ya, pokoknya di hari-hari, di waktu-waktu itu diisi. Kenapa? Di masjid ini kan ada AC, ada karpet, dapat takjil, dapat iftar, doa diijabah, bisa ibadah, bisa pipis. Mohon maaf ya, kadang-kadang mandi, kadang-kadang ada wifi, kadang-kadang ada apa namanya, ngecas dan sebagainya. Masya Allah. Ke kamar mandi aja, ke toilet, sekarang berapa toilet? Masih 2.000. Parkiran terakhir tuh saya 3.000 Pak. Masa ke masjid tidak berinfak? Masya Allah. Yang terakhir, sedekah banyak. Boleh jadi mungkin tidak sering sedekahnya, tapi sekali sedekah banyak gitu ya. Mudah-mudahan sebelum kita mati, kita punya pengalaman bisa sedekah besar banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena waktunya sudah habis, karena ini kultum kuliah 7 menit plus ya. Mudah-mudahan kapan waktu kita bisa disambung lagi. Buah mangga dibagi 4, semoga bermanfaat. Buah mangga dibagi 9, semoga bisa diamalkan ikhlas istiqomah dalam amalan. Buah mangga dibagi 30, pastinya banyak yang gak kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.